Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Ketemu lagi sama Ibu Nela di pelajaran SKI atau yang sering kita kenal dengan sejarah kebudayaan Islam. Minggu kemarin kita sudah perkenalan ya, dan minggu kedua ini, untuk pertemuan kedua ini kita akan mulai pelajaran yang pertama, yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sedikit Ibu akan membahas tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam ini ya. Nah, dibuka halaman yang selanjutnya, yang A, yaitu ada keadaan alam Jazirah Arab sebelum Islam. Nah, kalian bisa baca untuk yang pertama, yaitu keadaan alamnya secara kondisi geografis Jazirah Arab. Menurut bahasa, kata Arab berarti tanah yang gersang, tanah gundul atau hamparan padang pasir yang tidak ditemukan air dan tanaman. Karena kondisi yang demikian, daerah tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Jazirah Arab. Jazirah Arab dahulunya hanya sebuah daerah yang sangat tandus dan kering. Tidak ada tanaman yang tumbuh di daerah ini. Hampir semua daratan berupa hamparan padang pasir, sehingga tidak ada orang yang mau menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal. Saking gersang dan saking panasnya, sehingga tidak bisa ditinggali oleh manusia. Nah, selanjutnya, secara geografis, letak Jazirah Arab dibatasi oleh berikut. Yang A, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan Gurun Sinai. Yang B, di sebelah timur berbatasan dengan sebagian besar negara Irak dan Teluk Parsia. Yang C, di sebelah utara dibatasi oleh negeri Syam dan sebagian kecil negara Irak. Yang D, di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arab. Wilayah Arab terdiri atas gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihama. Daerah Tihama itu artinya daerah yang sangat panas. Sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah terdapat dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, kalian sudah tahu kan daerah Mekah itu dan Madinah itu di mana? Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut air Zam-Zam. Nah, yang sering kalau orang-orang pergi haji itu ya ini air Zam-Zam. Nah, yang kedua, bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Jadi di Jazirah Arab itu bangsa Arabnya itu ada 3, yaitu apa aja sih? Nah, bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian yang besar, yaitu sebagai berikut. Yang A, Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, sudah tidak ada. Bangsa Arab Al-Baidah yang sangat terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan Samud. Yang B, Arab Al-Aribah atau disebut juga bangsa Arab Kontan, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yarib bin Syakib dan berdomisili di Yaman. Yang C, Arab Al-Mustaribah, yaitu bangsa Arab yang sebagian besar penduduknya berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang B, gimana sih kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam? Jadi, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam itu dikelompokkan berdasarkan keturunan dari golongan mereka yang berasal dari keturunan orang yang terhormat. Nah,
memiliki kedudukan yang cukup dihormati di lingkungan masyarakat. Golongan ini disebut dengan golongan bangsawan. Keberadaan mereka juga dapat memberikan pengaruh besar dalam menentukan sebuah keputusan di masyarakat. Kelompok masyarakat ini sangat dihormati dan dimuliakan. Bahkan, keberadaan mereka dijaga dari segala gangguan. Selain berdasarkan keturunan, ada juga nih pengelompokan juga didasarkan pada harta dan kekayaan yang dimiliki. Orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah digolongkan sebagai kelas atas, memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat dihormati. Kelompok ini biasanya terdiri atas para pedagang yang sukses dan memiliki harta yang cukup banyak. Nah, kedua kelompok ini sering bertindak sewenang-wenang kepada golongan yang tidak berasal dari keturunan bangsawan atau kaum miskin seperti para budak yang tidak memiliki apa-apa. Bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Dengan demikian, kabilah adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani. Contohnya nih ada suku Quraisy, merupakan salah satu yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok, mementingkan kelompoknya sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan. Nah, coba dilihat ya, Ibu persingkat di sini. Berikut kebiasaan buruk apa aja sih di masyarakat Arab itu sebelum datangnya Islam? Yang pertama, menyembah berhala, dewa-dewi, malaikat, jin, ruh, dan benda-benda lain seperti matahari, bulan, dan bintang, dan seterusnya tuh. Suka membuat persembahan kepada dewa-dewa, percaya pada tahayul dan hantu, suka minum-minum keras dan mabuk-mabukan, suka bermain judi, hidup boros, dan suka berfoya-foya, suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Yang ke-8, suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman apalagi lahir bayi perempuan. Nah, mereka akan menguburnya hidup-hidup karena merasa malu. Nah, selain kebiasaan buruk tersebut, ada juga nih kebiasaan atau sifat-sifat yang baik dan terpuji. Nah, kebiasaan baik dari masyarakat Arab sebelum Islam yang pertama dermawan. Yang kedua itu suka menepati janji. Yang ketiga memiliki tekad yang kuat. Yang keempat menjaga harga diri. Yang kelima, teguh pendirian. Yang keenam, dapat dipercaya karena pada umumnya bangsa Arab itu jujur dan suka berkata benar. Nah, jadi ada dua perbuatan di masa terjadinya ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruknya juga ya. Nah, sekarang anak-anak bisa dilihat di halaman 7. Di situ ada mari mengasah kemampuan. Di situ kan ada kelompokan kebiasaan buruk yang termasuk kebiasaan buruk masyarakat Arab. Apa aja sih? Ada cinta damai, berjudi, menghormati orang tua, dan seterusnya. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu kebiasaan atau perbuatan tercela saja. Nah, di sini Ibu sudah ada jawaban dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Nah, dari nomor 4 ke nomor 8 nanti kalian bisa mencari sendiri jawabannya. Di atas ada, tinggal dipilih aja nanti jawaban yang perbuatan tercela. Nah, nanti tugasnya tolong WA ke Ibu aja, kirim ke Ibu, dan Ibu rasa cukup penjelasan hari ini. Cukup sekian dari Ibu, ditunggu untuk kiriman tugasnya ya. Jangan sampai tidak mengerjakan, jaga kesehatan dan rajin belajar. Semoga kalian semua pinter dan ayah bundanya juga sehat.
semangat terus belajarnya walaupun kita masih belajar secara online. Jadi Ibu harap tidak malas ya, dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.